Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardatul Rohmah, mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 6 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kedudukan, tujuan, ruang lingkup, alokasi waktu, serta beban belajar pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Kedudukan bahasa Arab di Madrasah Aliyah ini ada dua, yaitu yang pertama kelompok A dan B, dan yang kedua itu kelompok C. Kelompok A dan B yaitu kelompok mata pelajaran yang wajib, karena kelompok A dan B ini kurikulum dan acuannya ditentukan oleh pusat atau oleh pemerintah itu sendiri. Nah, maka dari itu siswa dituntut untuk mengembangkan dari keempat keterampilan, yaitu keterampilan menyimak atau maharotul istima', keterampilan berbicara atau maharotul kalam, keterampilan menulis maharotul kitabah, dan keterampilan membaca maharotul qiraah. Dan yang kedua yaitu kelompok C, yaitu pemitaan. Kelompok C ini dikhususkan untuk program keagamaan, yang mana kurikulum serta acuannya itu tidak ditentukan oleh pusat atau pemerintah, tetapi kurikulum dan acuannya itu ditentukan oleh madrasah atau sekolah yang mengadakan pemitaan itu sendiri. Nah, maka dari itu mata pelajaran bahasa Arab di madrasah ini tidak terlalu dituntut atau diharuskan, karena mata pelajaran bahasa Arab di sekolah seperti ini yaitu hanya sebagai muatan lokal saja. Bagi siswa atau sekolah yang bahasa Arabnya itu hanya sekedar muatan lokal saja, maka siswa itu tidak selalu dituntut atau tidak harus dituntut untuk menguasai keempat maharo yang tadi, melainkan siswa hanya mempelajari sebatas pengetahuannya saja, atau untuk kecakapan berbahasa Arab sehari-hari atau seperti biasanya, tidak terlalu mendalami seperti yang diajarkan di sekolah yang atau siswanya itu memiliki atau selain muatan lokal. Tujuan pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Yang pertama yaitu siswa mampu mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi, baik berkomunikasi secara lisan maupun berkomunikasi secara tulisan. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing. Bahasa Arab ini menjadi alat utama belajar, yang khususnya itu dalam mempelajari keagamaan. Karena untuk mempelajari keagamaan itu tidak jauh atau tidak bisa dipisahkan dari bahasa Arab. Kenapa? Karena kebanyakan pelajaran atau penguasaan keagamaan itu adanya di kitab-kitab yang mana menggunakan bahasa Arab. Tujuan yang ketiga yaitu mengembangkan pemahaman tentang saling berkaitan antara bahasa dengan budaya. Nah, setiap bahasa itu memiliki budaya itu tersendiri. Tidak bisa kita mempelajari bahasanya saja, itu tidak bisa. Jadi kita mempelajari bahasa juga mempelajari budayanya atau kebiasaan dari bahasa itu sendiri. Karena jangan sampai kita berbahasa tapi ternyata kita menyinggung karena bukan pada tempatnya. Seperti itu. Sekarang ruang lingkup bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah terdiri atas bahan yang berupa wacana lisan dan tulisan, berbentuk pemaparan atau dialog tentang mungkin perkenalan, kehidupan, keluarga, hobi, fasilitas umum atau pekerjaan, remaja, tentang kesehatan, tentang pariwisata, tentang kisah-kisah Islam, tokoh-tokoh Islam, wawasan Islam, atau hari-hari besar Islam, yaitu untuk melatih keempat aspek kemampuan berbahasa, yaitu maharotul qiraah, kitabah, istima, serta kalam. Alokasi waktu yang disediakan di sini yaitu 4 jam per minggu. Nah, dalam kelas bahasa Arab, peserta didik itu terus dimotivasi untuk aktif terlibat dalam pembelajaran, terutama dalam mempelajari bahasa yang ada bacaan-bacaan atau bahan bacaan, baik itu di media cetak maupun di media elektronik.
Sekarang perhitungan prota atau program tahunan. Rumusnya yaitu total minggu efektif satu semester dikali total alokasi per minggu dikali 2 semester. Jadi minggu efektif satu semester itu 18 minggu. Berarti 18 dikali total alokasi per minggunya yaitu 4 jam per minggu. Jadi 18 kali 4 yaitu 72. Dikali lagi 2 semester menjadi 72 kali 2 yaitu 144 jam per 2 semester atau 1 tahun. Sekarang PROMES atau program semesternya. Rumusnya yaitu total minggu efektif satu semester dikali total alokasi per minggunya. Total minggu efektif satu semester itu 18 dikali total alokasi per minggu yaitu 4 jam per minggu. Jadi 18 kali 4 yaitu 72. Atau yang hasil tadi, hasil prota itu kan 144 jam per 2 semester, tinggal dibagi 2 aja ya. Jadi 72 per 1 semester, 72 jam per 1 semester. Alokasi per bab. Rumusnya yaitu total minggu efektif dibagi total bab 1 semester. Total minggu efektif itu 18 minggu. Per 1 semester itu sekitar 3 bab. Jadi 18 dibagi 3 yaitu 6 minggu per bab atau 1 bab itu untuk 6 minggu. Alokasi jam per bab dalam 1 semester. Rumusnya ialah total alokasi per bab dalam 1 semester dikali total alokasi per minggu. Total alokasi per bab dalam 1 semester yaitu 6 minggu per bab, ya kan? Dikali 4 jam menjadi 24 jam per bab. Itu dalam 1 semester. Alokasi pertemuan dalam 1 semester. Rumusnya yaitu total alokasi jam pelajaran dalam 1 semester dibagi total bab 1 semester. Jadi alokasi jam pelajaran dalam 1 semester itu kan 72 jam. Dibagi 1 semester bab 3 bab yaitu menjadi 72 dibagi 3 menjadi 24 kali pertemuan. Berarti ada alokasi pertemuan dalam 1 semester itu ada 24 kali pertemuan. Selanjutnya yaitu beban belajar bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Beban belajar merupakan keseluruhan yang harus diikuti oleh semua peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pembelajaran. Beban belajar di Madrasah Aliyah dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu. Kelas 10, 11, 12 yaitu 51 jam pembelajaran. Nah, setiap jamnya itu 45 menit. Jadi, kelas 10 dan kelas 11 dalam 1 semester itu paling sedikitnya ada 18 minggu dan paling banyaknya itu ada 20 minggu. Kalau untuk kelas 12, kelas akhir, semester ganjil atau semester 1 itu paling sedikitnya ada 18 minggu dan paling banyaknya ada 20 minggu, sama seperti kelas 10 dan kelas 11. Tapi di semester genap bagi kelas 12 yaitu udah semester akhir itu paling sedikitnya hanya 14 minggu dan paling banyaknya ada 16 minggu. Karena ada mungkin persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi. Beban belajar dalam 1 tahun pembelajaran itu kurang lebih paling sedikitnya itu 30 minggu dan paling banyaknya itu 40 minggu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.